Hutan itu adalah rumah para siluman tikus. Di sana banyak banget tikus yang hidup. Karena dia kesal, dihina, dan diolok-olok sama si kepala desa rakus ini, si tikus itu pun akhirnya memakan si bapak kepala desa ini. Tapi ternyata guys, Pak Kepala Desa ini kena azab karena dia melanggar perjanjian leluhurnya. Jadi ceritanya ada seorang kepala desa yang terkenal juga sebagai juragan sawah gitu kan. Sawah dia tuh luas banget tapi sayangnya dia selalu menjual beras di desa tersebut dengan harga yang tinggi. Sedangkan dia selalu membayar upah para pekerjanya dengan secara tidak adil. Sebenarnya para pekerjanya itu udah nggak senang gitu kan dan pengen demo. Tapi para warga di situ nggak berani karena si kepala desa ini punya preman-preman tukang pukul gitu. Jadi kalau ada warga yang ngelawan, preman itu bakalan mukulin para warga. Pokoknya si Pak RT, Pak Kepala Desanya ini jahat banget dan licik banget. Nah sampai pada suatu hari padahal dia udah kaya kan, dia pengen menambah kekayaannya. Katanya dia ingin memperluas sawahnya padahal sawahnya itu udah luas banget. Nah, dia memerintahkan anak buahnya untuk menebang pohon-pohon yang ada di hutan seberang. Lalu setelah pohon-pohon itu ditebang, dia akan menanam padi di tempat tersebut. Tapi si anak buahnya itu bilang, hutan itu kan hutan terlarang, nggak boleh diganggu. Katanya, di hutan itu adalah rumah para siluman tikus. Di sana banyak banget tikus yang hidup. Tapi walaupun di sana itu banyak tikus yang hidup, sawah mereka nggak pernah diganggu hama sama sekali. Karena ternyata dulunya leluhur mereka sudah melakukan perjanjian dengan para tikus-tikus tersebut. Asalkan mereka tidak mengganggu kehidupan tikus-tikus itu di hutan, maka tikus-tikus itu juga tidak akan mengganggu kehidupan warga yang ada di desa. Termasuk mereka tidak akan merusak sawah para warga. Nah, tapi walaupun udah dikasih tahu kayak gitu, si kepala desa yang rakus ini nggak peduli. Dia bilang dia nggak mau tahu, hutan tersebut harus tetap digundul dan harus tetap dijadikan sawah. Nah, dia perintahin tuh tapi hari pertama setelah mereka mau memotongi pohon yang ada di hutan tersebut, tiba-tiba alat-alat mereka itu nggak berfungsi sama sekali. Si anak buahnya ini ngadukan sama kepala desa itu. Mereka bilang mungkin ini kerjaan para siluman tikus tersebut. Tapi si kepala desa ini nggak peduli dia bilang aku nggak peduli, tetap kerjakan itu. Nah sampai akhirnya preman kepercayaannya tadi harus turun ke lapangan langsung. Pas dia turun ke lapangan langsung, dia hampir aja celaka tapi si tikus itu masih baik dia nggak benar-benar mencelakakan si preman tersebut. Dia cuma nakut-nakutin dan memperingatkan. Si preman ini langsung minta maaf dan bilang kalau mereka nggak akan lagi menebang pohon-pohon itu. Setelah itu dia pulang dan dia ceritakan sama si kepala desa kan. Tetap aja si kepala desa ini nggak peduli. Jadi ternyata si kepala desa ini cuma lahir di desa tersebut. Setelah lahir dia dibawa ke kota sama orang tuanya dan dia itu lama di kota. Jadi dia nggak percaya sama hal-hal seperti ini. Dia tetap nyuruh pekerjaan itu dilaksanakan. Tapi setelah berhari-hari pekerjaan itu dilaksanakan, gak ada satupun pohon yang bisa ditebang sama para pekerja tersebut. Bahkan banyak banget hal aneh terjadi di tempat itu. Dimulai dari peralatan yang tiba-tiba mati, pekerja yang pingsan karena melihat tikus besar, pekerja-pekerja yang diganggu sama para tikus, tiba-tiba ada kabut. Pokoknya banyak banget kejadian yang serem Tapi si kepala desa ini tetap gak peduli dan tetap mengharuskan pekerjaan itu dilaksanakan. Sampai pada suatu hari pas dia tidur, ternyata di dalam mimpinya dia didatangi sama tikus besar tersebut. Bahkan di dalam mimpinya itu dia diingatkan sama tikus itu kalau dia tidak berhenti menebang pohon tersebut, dia akan dimakan sama tikus besar tersebut kan. Tapi walaupun dia udah mimpi kayak gitu, dia nggak kapok juga. Pekerjaan itu tetap harus dilaksanakan. Sampai pada suatu hari tiba-tiba ada sosok perempuan tinggi besar yang mendatangi ke kantornya. Nah katanya perempuan ini adalah warga yang menghuni di desa hutan terlarang tersebut. Si kepala desa ini heran dong karena setahu dia nggak ada warga dia yang tinggal di hutan terlarang tersebut. Nah karena dia nggak percaya, dia diajak langsung ke hutan itu sama si ibu-ibu ini kan. Di situ si ibu-ibu ini bilang kalau sebenarnya di hutan itu ada kehidupan, tapi manusia biasa tidak bisa melihat kehidupan itu. Jadi dia meminta ke kepala desa ini agar si kepala desa ini tidak mengganggu mereka lagi dan menghentikan penebangan hutan tersebut. Tapi di situ si kepala desa ini
gak mau mendengar apa kata si ibu-ibu ini. Dia malah merendahkan para tikus itu dan menghina para tikus tersebut. Di situ perempuan ini tiba-tiba berubah karena ternyata dia adalah ratu tikus itu yang menjelma menjadi manusia. Karena dia kesal, dihina, dan diolok-olok sama si kepala desa rakus ini, si tikus itu pun akhirnya memakan si bapak kepala desa ini. Tapi ternyata yang dimakan sama si siluman tikus ini bukan jasad si bapak ini yang asli, melainkan rohnya, melainkan sukmanya yang dimakan. Jadi si bapak ini aslinya masih hidup, tapi dia sekarang berada di rumah sakit jiwa. Karena ternyata saat dia didatangi sama ibu-ibu itu, ternyata yang dibawa ke alam lain itu adalah arwahnya, sedangkan jasadnya masih ada di situ kan. Awalnya posisinya bapak ini pingsan arwahnya dibawa kan, tapi karena dia melawan dan menghina si para tikus itu, akhirnya arwahnya nggak dipulangkan sama si ratu tikus dan dimakan sama si ratu tikus. Sekarang si bapak ini hidup tanpa sukma, jadi dia kehidupannya itu mengawang-awang. Nah sekarang dia mengalami gangguan jiwa dan sekarang dia harus dirawat di rumah sakit jiwa Nah ada nggak dari kalian yang pernah mengalami kejadian yang sama atau kalian pernah mendengar cerita seperti ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya.